Pak, Bu, kadang-kadang pekerjaan kita diganggu setan. Kita perlu puasa kepada Tuhan. Itu kadang-kadang kuliahmu diganggu. Karena itu berilah waktu berpuasa. Karena puasa itu pertama bisa mengusir setan-setan. Bisa bilang amin. Puasa itu kedua mendatangkan mujizat. Membuat apa yang tidak ada itu menjadi ada. Kita harus berpuasa. Saudara jangan bilang aku sakit mah, aku ada asam lambung. Ya, dengar baik. Tidak ada orang yang mati karena puasa. Tetapi banyak orang mati karena kekenyangan, karena kebanyakan makan, karena rakus. Kalau kita sakit mah puasa sambil minum nanti bukannya bubur. Seringkali ketika bukan kita makan yang pedas-pedas. Percayalah kalau kita puasa dengan iman, segala sakit kita disembuhkan. Sama-sama katakan. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah
Mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah seluruh hamba-hambamu, seluruh pelayan-pelayan, WL singer, pemain musik, penari, soundman LCD, aser, kolektor, kameramen ya Tuhan, yang hari ini melayani Engkau. Berkati mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Kami mau makan minum dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu selalu menguatkan kami. Urapi hamba-Mu, beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, bahasa yang membangun dan menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat 21. Firman Tuhan kita beri tema berdoa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa bagian yang ke-8. Bagian yang terakhir, bagian yang ke-8, subjudulnya adalah berdoa sungguh-sungguh adalah berdoa dengan berpuasa. Hari ini kita mau belajar kuasa dari doa dan puasa. Kita mau belajar mujizat-mujizat dari doa dan puasa, berkat-berkat dari doa dan puasa. Ayat 14, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Tuhan Yesus dan menyembah. Ayat 15, sama-sama dua ya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. 17. Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini,
jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sama-sama katakan amin. Tuhan pasti memberkatimu, katakan amin. Tuhan membuatmu berhasil, katakan amin. Buat Tuhan membuatmu menang, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan Yesus mengingatkan kita lagi agar kita mau bersungguh-sungguh berdoa dan bersungguh-sungguh berpuasa di dalam Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah jawaban bagi kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita sekarang ada dua keadaan yang paradoks, yang bertentangan, yang berlawanan. Yang pertama, saudara, sekarang ini kita sungguh-sungguh dalam kesulitan yang teramat sangat. Ada penyakit sampar yang bernama COVID-19 yang sedang menghancurkan sendi-sendi ekonomi, menghancurkan sendi-sendi keluarga, menghancurkan kota dan bangsa. Sekarang begitu susah. Bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Sekarang ini saudara, bukan hanya ekonomi yang lemah, nyawa pun sepertinya gampang hilang. Betul atau betul? Itulah keadaan satu sisi, itu real. Satu sisi lagi yang paradoks adalah tahun ini, tahun 2021 adalah tahun integritas. Tuhan meminta saya dan kita jadi hamba-hamba Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Pada keadaan sulit kita harus setia, kita harus hidup kudus, harus berdisiplin. Dan Tuhan mau di tengah-tengah keadaan yang susah ini, kita semua masing-masing imannya harus bertumbuh. Katakan amin. Tuhan mau secara pribadi saya dan saudara semua imannya bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Yang kedua, Tuhan mau keluarga kita pun bertumbuh, akur, kerjasama, bergandengan tangan. Yang ketiga, Tuhan mau di masa sulit ini ekonomi kita juga bertumbuh. Yang ngerti bilang amin. Sekolahmu, kuliahmu bertumbuh di dalam Tuhan, katakan amin. Yang keempat yang Tuhan mau, pelayanan kita pun gereja GBIBD harus semakin maju dan harus semakin bertumbuh di tengah-tengah keadaan yang paradoks. Yang percaya kuat-kuat katakan amin. Dan semuanya itu kita tidak bisa capai dengan kekuatan kita. Alkitab katakan Tuhan memerintahkan kita harus tekun berdoa dan berpuasa. Saya dorong teman-teman hamba Tuhan, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya kasihi, pemuda-pemudi mahasiswa, sisihkan waktumu berpuasa kepada Tuhan. Kita harus berdiri bersama Tuhan, kita harus bangkit bersama Tuhan. Karena itu tidak bisa kita slow-slow. Oke, kita sibuk, oke, kita banyak pekerjaan, oke, kita banyak berkat, dengar baik. Sisihkan waktumu berpuasa bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Hari ini kita mau belajar dengan cepat berkat-berkat dan pentingnya doa puasa dalam hidup kita. Yang pertama, doa puasa itu penting untuk mengusir setan-setan dan mengusir dosa. Doa puasa itu penting untuk mendatangkan mujizat selalu terjadi di hidup dan di keluarga kita. Mari kita baca Matius 17 ayat 16 dan 19. Pertama, saudara, yang membuat kita tidak berhasil adalah setan, iblis. Kata Alkitab, sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ayat 16, mari kita baca sama. Dua kuat, ya, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, guru.
mereka tidak dapat menyembuhkannya, mereka tidak dapat mengusir setannya. Akhirnya aku udah bawa kepada pendeta, tapi tidak bisa disembuhkan. Ayat 11. Sama-sama 2-3 ya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sedang sendirian dengan Yesus, bertanyalah murid-murid kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 18 kita baca ayat 18, semua baca 2-3 ya. Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia, lalu keluarlah apa? Begu itu daripada, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Seringkali orang sakit karena ada setan, ada iblisnya. Dengar, kadang-kadang iblis sembunyi di samping hati kita, iblis sembunyi di dendam kita. Saudara, seringkali itu mengganggu. Saudara, maukah kita iblis, setan-setan semua keluar? Amin. Ambillah waktu puasa, kasih waktu berpuasa. Ayat 19, supaya ada mujizat-mujizat terjadi. Murid-murid bilang, guru, kenapa kami tidak bisa usir? Kami sudah tumpang tangan, kami sudah tengking, tapi setannya tidak keluar. Ayat 20 Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Bagaimana guru tambahkan percaya? Ayat 21 berkata, jenis ini tidak bisa kecuali kita rajin berdoa dan puasa. Itu sebabnya kawan-kawan, mari semua kasihlah waktumu puasa. Pak, Bu, kadang-kadang pekerjaan kita diganggu setan, kita perlu puasa kepada Tuhan. Itu kadang-kadang kuliahmu diganggu, karena itu berilah waktu berpuasa. Karena puasa itu pertama bisa mengusir setan-setan. Bisa bilang amin. Puasa itu kedua mendatangkan mujizat, membuat apa yang tidak ada itu menjadi ada. Kita harus berpuasa. Saudara jangan bilang aku sakit mah, aku ada asam lambung. Enggak, dengar baik. Tidak ada orang yang mati karena puasa, tetapi banyak orang mati karena kekenyangan, karena kebanyakan makan, karena rakus. Kalau kita sakit mah puasalah sambil minum, nanti bukannya bubur. Seringkali ketika buka kita makan yang pedas-pedas. Percayalah, kalau kita puasa dengan iman, segala sakit kita disembuhkan. Sama-sama katakan amin. Lukas 18 ayat 12. Bagaimana murid-murid itu, sehingga kenapa murid-murid itu selalu diberkati Tuhan? Mereka rajin berpuasa. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Katakan amin. Mau hidup selalu diberkati? Ambil puasa. Senin, Kamis, Sabtu kita rame-rame. Selasa, Sabtu, Rabu, Sabtu, Kamis, Sabtu, Jumat, Sabtu. Mau minggu boleh. Puasa itu sampai sore, sampai jam 5. Kalau nggak tahan nggak apa-apa sampai jam 1 siang. Tapi harus puasa. Ini keadaan tidak seindah yang kita bayangkan. Sambil kita kerja berpuasa, sambil kuliah berpuasa. Mungkin ada yang punya cita-cita ingin beli helikopter, bagus itu. Sambil kita nabung untuk beli helikopter, kita ambil puasa. Mungkin ada yang cita-cita bangun rumah, sambil kita nabung berpuasa. Mungkin ada yang mau kawin, sambil nabung mau kawin, puasa. Puasa itu harus, katanya aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Bisa bilang amin. Akan berbeda kalau WL dia pimpin pujian sambil puasa. Pemain musik sebelum main dia ada waktunya puasa. Beda sekali. Akan beda sekali. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Doa puasa itu adalah senjata
peperangan yang sangat dahsyat. Sekali lagi, doa puasa itu adalah senjata peperangan rohani yang sangat luar biasa. Doa puasa itu akan membuat doa yang biasa-biasa menjadi doa yang berkuasa. Doa puasa akan membuat ibadah minggu yang biasa menjadi ibadah minggu yang luar biasa. Doa puasa itu akan membuat puji-pujian yang biasa-biasa menjadi puji-pujian yang mengandung kuasa. Doa puasa akan membuat penyembahan yang biasa-biasa menjadi penyembahan yang luar biasa. Doa puasa akan membuat WL yang biasa menjadi WL yang luar biasa. Dia akan membuat pemain musik biasa menjadi pemain musik yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Kita baca 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat dan bangsa Israel bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu hanya berdoa, beribadah mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh orang Yehuda supaya apa? Berpuasa. Ayat 4, 2 ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota ke Yehuda untuk mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Katakan amin. Waktu itu Yosafat raja Israel dan seluruh bangsa Israel dikepung oleh 3 bangsa, bangsa Amon, bangsa Moab, dan Meuni. Jumlah Israel terlalu kecil dibanding musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya sudah berkeliling di perbatasan. Mereka takut, mereka tidak mampu, sama seperti sekarang. Kita nggak tahu corona itu ada di mana. Tapi satu hal dengar baik, jangan kita pernah sombong sekali. Saya berharap tidak ada cuma satu pun yang sok bilang Anda takut dengan corona. Corona nggak jumpa dengan nggak boleh. Amin saudara. Hanya perlindungan Tuhanlah yang menyertai kita. Kalau kita ada sampai sekarang, ini karena belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, bukan karena vitamin D yang kita makan, bukan karena matahari yang mencemur badan kita, bukan karena antibiotik, bukan karena vitamin C. Semuanya itu kita makan, tetapi ada satu hal, tangan Tuhan yang murah menolong, tangan Tuhan yang baik itu memagari kita. Katakan amin. Karena itu kita berpuasa kepada Tuhan. Kalau kita berpuasa, kita ada amin. Akhirnya Yosafat ketakutan dan dia bilang, mari kita semua berpuasa kepada Tuhan. Dan mereka berpuasa. Ketika mereka berpuasa, terjadi doa jadi mujizat. Coba puasa, berdoa, doa itu jadi mujizat. Bisa bilang amin. Yang kedua, kalau kita nyanyi, nyanyian kita jadi mujizat. Kalau kita ibadah, ibadah kita jadi mujizat. Kita baca ayat 20 dan 21. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allah dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hamba Tuhan, dan kamu akan berhasil. Katakan amin. Jadi puasa yang pertama membuat iman kita kepada Tuhan
menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. 22 semua baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan mereka menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang-penghadang terhadap Bani Amon dan Bani Moab yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul apa? Kalah. Nyanyian disertai kuasa berbeda. Kita doa supaya pendeta kita kalau khotbah puasa, WL kita kalau dapat tugas mau ambil puasa, nggak sekedar tahu nyanyi. Pemain-pemain musik kita mau mengambil puasa. Saudara percaya ibadah kita akan berbeda. Bisa bilang amin, saudara? Kita di sini beribadah, tapi gede tempat usaha kita, tempat kerja kita, semua diberkati Tuhan. Kampus tempat kuliah kita, sekolah tempat kita sekolah, semua diberkati Tuhan. Karena itu harus kita ambil puasa. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat 23-24. Apa yang Tuhan kerjakan kalau kita puasa? 23-24, baca sama-sama 2-3 ya. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh. Ayat 24 semua baca. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluka. Semua musuhnya dikalahkan. Satu lagi, saudara, kalau kita puasa, rezeki datang. Usaha kita, pekerjaan kita, saudara, ada yang jualan online. Kita jualan online bagus. Ada yang jualan langsung. Ada yang punya toko, ada yang dagang, itu bagus. Tapi sertai dengan dua puasa, maka mujizat akan berbeda. Ayat 20. Kita baca ayat 20. Bagaimana berkat dari puasa itu? Ayat 20. Dua yang lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Bisa bilang amin. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada apa yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu apa? Banyak. Bisa bilang amin. Bapak Ibu pernah jualan? Kalau udah siap jualan itu tuh, ngitung uangnya penjual, pernah sampai 3 hari nggak habis-habis. Kayaknya setengah jam udah habis ya. Kalaupun uang kecil semua, ada yang 10 menit habis, ada yang cuma 3 menit ya udah habis ya. Inilah untungnya. Tapi kalau kita betul-betul berharap 3 hari gitu, 3 hari, uang merah, uang biru 3 hari, 3 hari. Habis. Yang nangkap kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Jadi puasa itu, saudara, itu kekuatan terakhir. Yang ketiga, kenapa kita harus puasa? Karena puasa itu adalah vitamin. Puasa itu adalah kekuatan yang kekuatan satu-satunya yang bisa menjaga iman kita tetap bertumbuh, yang bisa menjaga pelayanan tetap bertumbuh. Itu sebabnya kita disuruh puasa. Bukan kita mau agar jago, bukan. Puasa itu yang bisa membuat cita-cita kita dijaga sampai berhasil. Jadi kalau ada saudara berjaga
Aku lapar dan apa? Dahaga. Kerap kali aku apa kata Paulus? Aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Butuh apa? 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, iman itu dipelihara dengan puasa. Bisa bilang amin, saudara? Katakan haleluya. Siapa yang mau gereja kita maju dan diberkati Tuhan? Ambillah waktu berpuasa. Yang jualan, ya kau tetap jualan, tapi sisihkan waktu berpuasa. Anak-anak muda, supaya mimpimu tidak mimpi syok dan kosong. Kau punya mimpi jadi orang berhasil harus, tapi sertai dengan puasa yang rutin. Ada orang selalu puasa setiap Selasa dan Sabtu. Ada puasa setiap Kamis dan Sabtu. Ada puasa setiap Senin dan Sabtu. Kau buatlah perjanjian kepada Tuhan, maka Tuhan Allah kita akan menjaganya dengan luar biasa. Dan dengar bagian terakhir, karena puasa kalau kita tekun itu akan mempercepat waktu untuk kita mencapainya. Bisa bilang amin? Aturannya 10 tahun jadi 5 tahun tercapai. Kita baca satu ayat, Markus 13 ayat 18 mulai. Markus 13 18 sampai 20 sekian. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak ada yang akan selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, karena saya dan saudara yang telah dipilihnya, Tuhan apa katanya? Mempersingkat waktunya. Ayat 21 sama-sama. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada mulia, Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 22. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudara, puasa itu membuat kita berjaga-jaga dan hati-hati. Bisa bilang amin? Lihat Bapak, mungkin ada itu udah bagus. Kita sekarang sedang nabung. Kau nabung untuk apa itu? Aku mau beli kereta. Bagus, kerjakan, nabung, tapi sambil puasa. Bisa bilang amin? Kalau waktu tempo Tuhan datang, kita diberkati. Mungkin saudara sedang nanam jagung, saudara berdoa, aku mau panen jagung. Iya, tapi jangan bilang gini, tunggu panen jagung berpuasa. Jangan, kau kerjakan jagung, ambil puasa, berjaga-jaga. Bisa bilang amin? Mungkin saudara buka toko, saudara berkata toko ini akan maju. Iya, kerjakan tapi sambil puasa. Yang kuliah, sambil kau kuliah ambil puasa, sambil kau kerja ambil puasa. Maka Tuhan Allah akan memeliharamu. Bukan hanya memeliharamu, tetapi Dia akan memberikan mujizat demi mujizat, sehingga kita bisa memenangkan peperangan di keadaan yang seperti sekarang ini. Mari semuanya kita beri tepuk tangan yang meriah. Katakan amin. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran, buat firman hidup yang Tuhan beri. Kami berdiri, kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Ajarilah hamba-Mu, seluruh bapak-bapak, seluruh diaken-diaken,
berbuah puasa.